نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Faslul Khitab fi Tahdhir min Syahril Furqa bainal masyayikh wa tullab. Masih pada pembahasan Anwa'ul Khilaf pada keterangan yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Iqtida'is Siratil Mustaqim. Disebutkan di halaman 11, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amma ikhtilafu tadad, adapun ikhtilaf tadad, fahuwa al-qawlani mutanafiyani. Ikhtilaf tadad adalah al-qawlani mutanafiyani, dua qaul yang mutanafiyan. Mutanafiyan itu artinya tolak belakang, yang saling kontradiksi. Imma fil usul wa imma fil furu'. Dua qaul tersebut terkadang kontradiksinya dalam bab al-usul, dalam bab aqidah, dalam bab tauhid, wa imma fil furu', dan terkadang dalam bab furu'. Pembagian agama ini dibagi menjadi usul dan furu', sebenarnya pembagian yang muhdats. Namun disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti ini, alama yajri bihi al-alsun, ya, ngikuti sesuatu yang sudah terlanjur tersebar di tengah-tengah umat pada waktu itu. Adapun al-furu' lebih dikesankan pada pembahasan ahkam, hukum fikih. Namun istilah al-furu' ini juga masuk pada furu'ul aqidah, sebagaimana yang pernah kita sampaikan. Para ulama sepakat pada usulul aqidah fi isbat al-haud, di dalam menetapkan adanya haud, telaga. Namun ikhtalafu, mereka berselisih, beda pendapat, halil haud qabla sirat atau ba'da sirat. Ini namanya furu'ul aqidah. Contoh yang lain, misalkan para ulama sepakat adanya fitnatul qabr. Ini ijma' dalam penetapan fitnah al-qubur. Namun mereka berselisih pada beberapa poin. Apakah ada orang-orang tertentu yang dibebaskan dari fitnah kubur? Nah, ini namanya furu'ul aqidah. Para sahabat ajma'u fi usulil aqidah. Para sahabat mereka sepakat dalam bab usulul aqidah. Dalam bab usul aqidah mereka sepakat. Namun terkadang mereka berselisih dalam bab furu'ul aqidah. Indal jumhur alladzina yaqulun al-musib wahid. Ini pun adanya ikhtilaf tadad ada pada furu' itu menurut jumhur. Yang versi jumhur al-musib wahid, yang benar itu cuma satu.
Wa illa faman qala kullu mujtahid musib. Wa illa di sini maknanya wa inlah. Ya kan, jika tidak gitu maknanya. Namun maka bagi orang yang mengatakan kullu mujtahid musib, fa indahu huwa min babi ikhtilaf tanawwu, maka dia digolongkan ikhtilaf tanawwu. Faham ya? Jadi ikhtilaf tadad fil furu' bisa dikatakan, atau ikhtilaf tadad ikhtilaf fil furu', ikhtilaf fil furu' apabila tadad yaitu kontradiksi satu sama lain ya. Ini menurut jumhur digolongkan ikhtilaf tadad. Jadi ikhtilaf fil furu', ikhtilaf fil furu' itu menurut jumhur ikhtilaf tadad ya. Namun menurut sebagian para ulama dia digolongkan ikhtilaf tanawwu. Difahami? Jadi ikhtilaf yang mutanafian, ikhtilaf al-qaulani atau ikhtilaful qaulain al-mutanafiyain fil furu', ini ada dua pendapat lah kalau mau dibilang. Pendapat yang pertama digolongkan ikhtilaf tadad. Menurut siapa? Jumhur. Karena kaidah jumhur al-musib wahid. Menurut pendapat yang kedua, ikhtilaf al-qaulaini al-mutanafiyain fil furu' digolongkan ikhtilaf tanawwu' inda man qal kullu mujtahid musib. Difahami? Dari sini ada faedah yang bisa kita ambil. Apa faedah yang bisa kita ambil? Ada ibarah yang perlu kita ingat. Ibarah kullu mujtahid musib dan ibarah al-musib wahid. Kapan ibarah ini muncul? Ketika adanya ikhtilaf al-qaulaini al-mutanafiyain. Ketika ada ikhtilaf pada dua pendapat yang mutanafiyain, kontradiksi. Difahami jelas? Kemudian la ikhtilaf tadad, bukan digolongkan ikhtilaf tadad. Fa hadzal khutab fihi asyad li'anna al-qaulain yatanafayan. Ungkapan yang seperti ini lebih parah lagi kondisinya. Kenapa? Karena al-qaulain yatanafayan, karena dua pendapat tersebut saling kontradiksi.
Lakin najid katsiran min haula. Akan tetapi kita mendapati kebanyakan dari kalangan mereka para ulama, qad yakunul qaul al-batil alladzi ma'a munazi'ihi fihi haqqun ma. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akan tetapi kita dapati kebanyakan dari mereka tersebut terkadang al-qaul al-batil ma'a munazi'ihi. Terkadang qaul batil itu ada pada munazi'. Munazi' itu yang menolaknya. Ada pada lawan gitu loh. Terkadang al-qaul batil itu ada pada lawan, namun fi haqqun ma. Ada kebenaran pada dia. Au ma'au dalilin yaqtadhi haqqun ma. Atau terkadang dia mempunyai dalil yang mengandung konsekuensi kebenaran atau ada titik kebenarannya. Fayaraddul haq fil asl atau fayuraddul haq fil asl hadza kulli. Sehingga dia menolak atau sehingga kebenaran tersebut tertolak pada asalnya. Atau fayaraddul haqqa fil asl alladzi kulli, atau dia menolak ya, kebenaran itu semuanya. Faham gambarannya, Dr. Vicky? Jadi ada dua qaul, kontradiksi ya. Nah, qaul batilnya ada pada siapa? Ada pada lawan. Contoh misalkan kontradiksi, ya. Si A dan si B. Sebenarnya al-qaul batil ada pada si B. Namun pada si B ini fi haqqun ma. Ada sisi benar, ada haknya. Atau ada dalilun yaqtadi haqqun ma. Namun si A yaruddul haqq fil asli kulli. Ditolak semua kebenaran yang ada. Hatta yabqa hadza mubtilan fil ba'd. Sehingga ini orang berada pada kondisi mubtil fil ba'd kama kana al-awwal mubtilan fil asl ya. Sebagaimana yang pertama dia dikatakan mubtil fil asl. Kama ra'aitu li katsirin min ahli sunnah fi masailil qadari was sifat wa ghairihim was sahaba wa ghairihim. Sebagaimana aku dapati pada kebanyakan dari kalangan ahlu sunnah pada permasalahan takdir, sifat dan para sahabat. Faham gambarannya? Gini. Ada si A dan si B, kontradiksi. Ada ikhtilaf di kalangan mereka. Al-haq ma'aman ma'a, al-batil ma'aman ma'a B. Tapi pada si B tadi ada haqqun mah. Difahami? Atau ada dalil yaqtadhi haqqun mah. Difahami? Ada sisi benarnya. Faham? Dia tuh batil, salah faham, tapi ada sisi benarnya. Nah, sehingga si A ini tadi, si A, dia sebenarnya berada di atas al-haq. Namun apa? Yaruddul batil. Yang ada pada si B. Dalam kondisi pada si B tadi sebenarnya ada al-haq. Hatta yabqa hadza mubtilan fil ba'd. Sehingga siapa? Si A ini tadi yabqa berada pada kondisi apa? Yabqa mubtilan. Berada dalam kondisi mubtil pada sebagian. Di mana mubtilnya? Karena dia menolak al-haq yang ada pada si B. Apa yang difahami di sini? Kita dituntut untuk insaf. Ya benar. Kama kanal awal mubtilan fil asl. Sebagaimana yang pertama siapa? Yang ditolak, yang mubtil asli.
Sebenarnya dia mubtil pada asalnya, namun pada beberapa poin dia hak. Itu maksud dari keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nyambung jelas ya? Jelas Mondi. Jadi ada dua kaul, dua orang, dia kontradiksi. Al-qaul awal seperti ini, al-qaul tsani seperti ini. Kita ambil pembahasan fil usul, contoh dalam bab usul. Contoh misalkan dalam bab apa? Misalkan dalam bab as-sahabah, dalam usul. Apa usul ahli sunnah terhadap sahabat? Mencintai para sahabat, menyebut-nyebut kebaikan mereka, tidak menjelek-jelekkan para sahabat. Ini dalam bab usul. Kemudian ada yang atau batil, ya, batil, dia mencela para sahabat, mencaci maki para sahabat, seperti itu, dengan berbagai macam alasannya. Kemudian si A membantah si B. Namun ada namunnya lagi. Si B ini tadi pada dirinya ada hakun mah, ada dalil. Tindakan dia mencela, mencaci maki sahabat itu batil. Ya. Namun mungkin ada argumentasi syubhat yang dalil yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqtadhi haqqan mah. Jadi memang pada asalnya dia berada pada kebatilan, tapi ada dalil yang yaqtadhi haqqan mah, sehingga menyebabkan ditolak, ya, seluruhnya tadi. Fayaruddul haq fil asl hadza kulli. Dia tolak kebenaran ini tadi seluruhnya. Sehingga apa yang menyebabkan dia ketika dia tolak seluruhnya? Hatta yabqa hadza mubtilan fil ba'd. Sehingga dia berada pada sebagian kondisi dikatakan mubtil. Jelas wadih ya Dr. Fikih ya? Kadang kalau untuk terkait dengan para sahabat, Allah alam ya, kita hati-hati mungkin mau mencontohkannya. Kalau dalam kenyataan real dalam kehidupan kita ini di zaman sekarang, kadang ada satu atau dua syekh atau dua kelompok lah ya berselisih. Satunya al-haq, satunya batil. Intinya di sini ada al-haq, ada batil. Namun menyebabkan yang A itu menolak yaruddu al-batil itu tadi seluruhnya, sehingga tidak menyisakan ruang yang namanya fitnah. Nah, di sini harus antum fahami baik-baik suatu kaidah. Yang namanya fitnah itu pasti ada al-haq, ada al-batil. Ya enggak? Namun pada orang yang batil ini tadi, mubtil, pasti di sana ada al-haq yang ada pada dia. Nah, terkadang tersamarkan bagi kita al-haq yang ada pada dia tadi, karena kita menolak kebatilan yang semuanya. Sebenarnya ada beberapa poin hak. Jelas ya? Seperti itu tadi. Nah, mungkin kalau nyontohkan hal yang seperti ini banyak di realita ikhtilaf yang ada di zaman sekarang, ya. Adapun masailul qadar was sifat was sahaba, bagian pribadi agak susah mencontohkannya. Yang
misalkan disebutkan fihi haqqun ma atau dalilun yaqtadhi haqqun ma. Nah, di sini susah bagi yang menyontohkan, takut salah. Tapi kalau khususnya dalam bab fitnah-fitnah yang ada, ya, fitnah-fitnah yang ada di zaman sekarang ini, kalau Anda mau sebutkan dan sebatas pengamatan Anda mengamatin ada al-haq, ada al-batil di situ. Jadi bersama orang yang batil, mubtil, juga di sana terdapat al-haq. Namanya fitnah. Kemudian ini luar biasa faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menuntut kita untuk apa? Untuk insaf. Untuk insaf. Jadi jangan kita memandang al-batil tersebut semuanya. Namun di sana ada titik hak. Nah, titik haknya tadi di sini yang kita harus insaf. Wa qala al-Imam Ibnu Qayyim fi As-Sawa'iqil Mursalah. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah. Al-ikhtilaf fi kitabillah ta'ala naw'an. Ikhtilaf di dalam Al-Quran itu ada dua. Ahaduhuma ayyakunal mukhtalifun kulluhum mazmumin. Al-mukhtalifun, orang-orang yang berselisih, seluruhnya mazmumin, seluruhnya mazmum, tercelah. Wahumul ladzina ikhtalafu bit-ta'wil. Mereka adalah orang-orang yang ikhtalafu bit-ta'wil, berselisih dalam bab ta'wil. Mereka adalah orang-orang yang berselisih dalam bab ta'wil. Wa humul ladzina nahana Allah Subhanahu wa taala litashabbu bihim. Dan mereka adalah orang-orang yang kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerupai mereka. Fi qaulihi, pada firman-Nya, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Jangan kalian seperti orang-orang yang tafarraqu wakhtalafu. Orang-orang yang tafarraqu, berpecah, wakhtalafu, dan berselisih. Lihat di sini mukhtalifun. Jadi ikhtilaf dalam Al-Quran itu ada dua. Ada yang dua-duanya tercelah. Contoh, orang-orang yang ikhtalafu bit-ta'wil, memperselisihkan tafsir, takwil. Yang ini mentakwil ini, mentakwil ini, takwil ini. Semua takwil itu salah. Difahami? Contoh-contoh misalkan kalimat yadun dalam Al-Quran, ada yang mentakwilnya menjadi apa? Ni'mah. Ada yang mentakwilnya menjadi apa? Kekuatan, quwwah. Dua-duanya salah. Itu dilarang kita mengikuti mereka. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu wa humul ladzina tusawwadu wujuhuhum yaumal qiyamah. Mereka adalah orang-orang yang wajah-wajah mereka dihitamkan di hari kiamat. Wa humul ladzina qala Allah taala fihim. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an. Apa ayatnya? Ayat yang menunjukkan wajah-wajahnya ahlul ahwa'i wal bid'ah dibuat hitam oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Apa dalilnya? Apa dalil yang menunjukkan wajah ahlul ahwa'i wal bid'ah tusawwad wujuh ahlil bid'ah wa tubayyad wujuh ahli sunnah, sebagaimana dalam asar Ibnu Mas'ud. Tubayyad wujuh ahli sunnah wa tusawwad wujuh ahli bid'ah, sebagaimana dalam bagian tafsir dalam ayat Al-Quran. Siapa yang bisa jawab?
Dika bisa jawab. Wajah ahlus sunnah itu dibuat putih, wajah ahlul bidah dibuat hitam. Faiz tahu? Abdul Razak. Mandi. Apa? Hafalkan. Kalau tidak ada ustadz merajaah menghafal. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu nanti ada wajah-wajah yang dibuat putih, ada wajah-wajah yang dihitamkan. Ya. Kata Abdullah ibn Mas'ud, tubayyad wujuh ahli sunnah wa tusawwad wujuh ahli bidah. Kemudian kata beliau, wa humul ladzina qala Allah taala fihim, mereka adalah orang-orang yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang mereka, dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Orang-orang yang berselisih tentang Al-Quran, tentang kitab-kitab yang Allah turunkan, la fi shiqaqin ba'id. Mereka berada pada shiqaq, perpecahan, ya, perselisihan yang sangat jauh. Faja'alal mukhtalifin kullahum fi shiqaqin ba'id. Allah jadikan orang-orang yang mukhtalifin berada dalam shiqaqin ba'id. Sambil antum belajar, ya, antum belajar kaidah sama dokter Vicky. Tadi ana baca faja'alal mukhtalifin kullahum. Antum sambil mikir, kenapa sih dibaca kullahum? Nah, gitu loh belajar nahwu itu tadi. Jadi intinya, ya, ada pada diri antum. Keberhasilan, kesuksesan ada pada diri antum. Kalau bahasanya orang bilang man jadda wajada insyaallah. Siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan mendapati apa yang telah diupayakan oleh dia, insyaallah taala. Wa hadzal naw' huwa alladhi wasafa Allahu ahlahu bil ghayy wa huwa alladhi yujib al-furqata wal ikhtilafa wa fasada dzatil bain wa yuqi'u at-tahazzub wat tabayun. Jenis yang seperti ini itulah yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala orangnya sebagai al-baghi. Ya. Bil baghi, disifati bil baghi. Bagian bainahum. Itu yang dalam Al-Qur'an disebut bagian bainahum. Wa huwa alladhi yujib al-furqah. Ini perselisihan yang menyebabkan furqah wal ikhtilaf, perbedaan, wa fasad dzatil bain, serta rusaknya hubungan, wa yuqi' at-tahazzub wat tabayun, serta bisa menjatuhkan kepada tahazzub dan tabayun, saling menjauh. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, wan naw'us tsani, jenis yang kedua, ikhtilafun yanqasimu ahluhu ila mahmudin wa mazmum. Jadi ikhtilaf itu ada dua. Ikhtilaf yang ada di dalam Al-Quran ada dua macam. Ada ikhtilaf yang mukhtalifun fihi mazmumun. Yang kedua, ikhtilaf fihi mahmud wa fihi mazmum. Faman asabal haqqa fahuwa mahmud. Siapa yang menetapi kebenaran dia yang mahmud. Wa man akhta'ahu ma ijtihadi fil wusuli ilaihi fasmudz dzam mawdu'un anhu. Wa man akhta'ahu, siapa yang keliru dalam bab ini, ma ijtihadi, dengan dibarengi ada ijtihad pada dia,
fil wusul ilaihi, ya, siapa yang keliru dalam bab ini, ya, ada akhta, ada kekeliruan, dengan dibarengi ijtihad, ya, kesungguh-sungguhan untuk dia bisa mencapai al-haq tersebut, maka ismuz dzam, celaan, maudhu'un anhu, akan dihilangkan dari dia, diletakkan dari dia. Lihat di sini bahasanya Al-Imam Ibnu Qayyim, waman akhta'ahu, siapa yang keliru, ma ijtihadihi, dibarengi dia ada ijtihad, fil wusul ilaihi, untuk mencapai al-haq tadi, maka ismuz dzam, celaan, maudhu'un anhu, dihilangkan dari dia. Wa huwa mahmudun fi ijtihadihi ma'fun anhu ma'fun an khata'ihi, sehingga dia terpuji dalam ijtihadnya, dimaafkan dari kesalahannya. Wa in akhta'a ma'a tafritihi wa udwanihi fa huwa mazmum. Namun kalau terjadi khata', mukhti dia, dengan dibarengi tafrit, dengan dibarengi tafritnya dia, penyepelean dia, wa udwanihi, terlalu melampauinya dia, fahuwa mazmum, maka dia digolongkan sebagai orang yang mazmum. Wa min hadzal naw' al-munqasim qauluhu ta'ala, atau wa min hadzal naw' al-munqasam, dari jenis yang seperti ini, dari jenis pembagian yang seperti ini, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Jenis yang mana ini? Ini tadi disebutkan ada ikhtilaf, ada yang mazmum, ada yang mahmud. Man asabal haq ma'a ijtihadihi fahuwal haq, mahmud, difahami? Wa man asabal batil ma'a tafritihi wa udwanihi fahuwa mazmum. Faham antum sampai sini? Jadi tidak setiap ikhtilaf itu antum toleran. Kalau antum mengatakan, sudah gampang biasa, itu masalah ikhtilaf. Tidak setiap ikhtilaf. Kalau bahasa sekarang mungkin jangan kita menormalisasi ikhtilaf. Jangan dinormalisasi. Jangan mengatakan setiap ikhtilaf, sudah ini kan ikhtilaf, ini kan ikhtilaf, biasa sih, tidak masalah. Enggak seperti itu. Tidak setiap ikhtilaf itu mahmud. Bisa jadi satunya mahmud in kana mujtahidan, bisa jadi yang satunya mazmum in kana mufarritan, jelas, mu'tadiyan. Wa min hadzal naw' al-munqasim, dari jenis yang seperti ini, qauluhu ta'ala, walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tentu orang-orang yang setelah mereka tidak akan saling berperang. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang penjelasan kepada mereka. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka tetap berselisih. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang kufur. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kufur. Di sini disebutkan walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Akan tetapi mereka berselisih, di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang kufur. Jelasin di sini kan? Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Wa qala ta'ala wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah.
Wal ikhtilaf al mazmum, ikhtilaf yang mazmum, katsiran ma yakunu ma'a kulli firqatin min ahlihi ba'dul haq. Nah, lihat nih. Fala yukirru lahu khasmuhu bihi bal yajhaduhu iyyahu baghyan wa munafasatan. Lihat kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ikhtilaf yang tercela tersebut kebanyakan seringnya ma yakunu ma'a kulli firqatin, ini ikhtilaf mazmum. Sebenarnya ikhtilaf yang terjadi ini mazmum. Contoh tadi ikhtilaf dalam bab ta'wil ayat Al-Qur'an. Namun ma'a kulli firqatin min ahli ba'dul haq. Masing-masing kelompok tadi ada al-haq yang ada pada mereka. Ada ba'dul haq. Namun fala yuqirru lahu khasmuhu. Akan tetapi lawannya tidak mau menetapkan al-haq tersebut. Bal yajhaduhu iyyahu baghyan wa munafasatan. Bahkan diingkari karena kezaliman dan munafasah, persaingan tersebut. Fayahmiluhu dzalika ma'ala taslitit ta'wil al-batil 'ala nusus allati ma'a khasmihi wa hadza sya'nu jami'il mukhtalifin. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sehingga tindakan tersebut membawa dia tersebut untuk taslitut ta'wil al-batil 'ala nusus, untuk mengendalikan takwil yang batil tersebut pada nusus-nusus atau nas-nas yang ada pada khasmnya. Wa hadza sya'nu jami'il mukhtalifin. Ini kondisi kebanyakan orang-orang yang mukhtalifin. Maksudnya apa? Ala taslit. Jadi tindakan dia tadi mengingkari kebenaran-kebenaran tersebut sehingga mengantarkan pada dia untuk mengendalikan takwil yang batil tersebut terhadap nas-nas yang ada. Padahal sebenarnya ada al-haq pada sebagian kondisi. Wallahu ta'ala. Masih dilanjutkan pelajaran syara Fadlul Islam. Anak-anak tahfidz